وعلى آله وصحبه ومن تبعه. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di malam ini bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1443 Hijriah. Ya, berarti malam ini dan besok merupakan hari tarwiyah bagi kita yang ada di Indonesia dan di Asia Tenggara, karena perbedaan penetapan Idul Adha di tahun ini bukan hanya Indonesia dengan Arab Saudi, tetapi hampir sebagian besar negara, bahkan Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, Laos, Myanmar, Filipina, sampai ke Pakistan, mereka berhari raya di hari Ahad. Hanya beberapa negara di Timur Tengah, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, yang mereka berhari raya di hari Sabtu. Maka bagi kita yang di Indonesia, karena proses Ru'yatul Hilal pada hari Rabu yang pekan yang lalu tidak terpantau, digenapkan bulan Zulhijjah menjadi 30 hari, jadilah malam ini masuk tanggal 8 sejak dari terbenam matahari tadi. Dan besok bagi yang ingin berpuasa sunat masuk dalam kategori puasa sunat tarwiyah. Puasa sunat Arafahnya nanti di hari Sabtu, insyaallah kita ada keinginan dan niat untuk melaksanakan. Kita beridul adha nanti di hari Ahad, dan untuk hal tersebut maka malam ini kita kaji beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan pelaksanaan Idul Adha. Mudah-mudahan menjadi tambahan referensi dan wawasan bagi kita, dan juga bagi siapapun yang memantau dan mengikuti siaran streaming ataupun rekaman di kajian malam ini. Yang pertama adalah tentang hukum salat Id. Para ulama berbeda pendapat, dan itulah hikmah di dalam Islam. Indahnya Islam, ada perbedaan-perbedaan tersebut yang membuka ruang bagi kita untuk mudah berinteraksi. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa salat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu hukumnya sunat muakkad. Siapa saja yang berpendapat demikian? Ada mazhab Malik dan mazhab Syafi'i. Dia yang bermazhab Malik dan bermazhab Syafi'i, salat Id baik Idul Fitri ataupun Idul Adha hukumnya sunat muakkad. Tidak ada yang salat Id sama sekali tidak berdosa. Umpamanya sepakat di cat masjid berdemonstrasi, jika mau pagi-pagi pukul 1 pukul minggu kalau taruh namanya, maka akhirnya demi mendamaikan dua pihak tersebut, hari Sabtu enggak sholat Id, hari Ahad juga enggak sholat Id. Berdasarkan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tidak berdosa karena hukumnya sunat muakkad. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa sholat Id tersebut hukumnya fardu kifayah. Itu pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Ahmad bin Hanbal ataupun mazhab Hambali. Fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Bila kompak warga cat masjid tidak sholat Id sama sekali, maka berdosa seluruhnya. Namun bila ada sebahagian yang melaksanakan, tidak lagi berdosa. Sedangkan pahala hanya untuk orang-orang yang ikut melaksanakan sholat. Pendapat yang ketiga
wajib atas setiap orang muslim, fardhu ain. Ini pendapat Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Menurut beliau, salat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha adalah wajib fardhu ain. Nah, menariknya dalam kajian-kajian kita yang lalu, dalam diskusi-diskusi kita dengan kerabat, kawan dan adik tolan, pertanyaan yang paling sering muncul terkait dengan pelaksanaan kurban, boleh nggak niat kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Boleh nggak kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Karena kita bermazhab Syafi'i dan mazhab jumhur Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tidak sah meniatkan kurban untuk orang yang sudah meninggal, hanya boleh dalam mazhab Imam Hanafi. Oh, kalau begitu saya ikut Imam Hanafi saja Pak Ustadz, untuk bisa berkurban kepada orang yang sudah meninggal dunia. Oke, kalau ikut mazhab Hanafi, nanti yang pertama bahwa setiap orang anggota keluarga yang hidup wajib berkurban, dan yang kedua salat Id wajib kepada setiap anggota keluarga. Baik, kamu menyuruh wajibnya kakak hanya dahli gitu ya. Jadi kita ingin ikut bermazhab itu yang enak-enak saja, maka disebutlah kaum oportunis, tukang opor dan tukang tumis. Waktu pelaksanaan salat Id itu mulai dari terangkat matahari, bukan terbit, dari sejak terangkat matahari kadar segalah sampai tergelincir matahari. Itu waktunya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dimulai waktunya sejak terangkat matahari sampai dengan tergelincir matahari. Kalau sekarang itu mungkin dari jam 7 untuk ukuran di Aceh sampai dengan jam 12.30 masih boleh mengerjakan sholat Id. Kemudian dianjurkan untuk Idul Adha agar pelaksanaannya dipercepat. Kenapa? Karena sedikit berbeda dengan Idul Fitri. Idul Fitri disunnatkan untuk ditunda waktunya. Hikmah perbedaan antara Idul Fitri dan Idul Adha, kata para ulama, karena pada Idul Adha itu disyariatkan penyembelihan kurban, maka imam menyegerakan sholat Id agar bisa segera masuk dalam penyembelihan kurban. Liya'udan nasu li dzibhi udhiyatihim sabahan qabla adh-dhuhri, agar warga masyarakat kembali dari sholat Id untuk menyembelih kurban-kurban mereka di waktu pagi sebelum masuk waktu duhur. Sedangkan pada Idul Fitri sunat ditunda untuk memberikan peluang kepada warga menunaikan zakat fitrah sebelum sholat. Dan untuk Idul Adha mungkin kita patuh menyegerakan sholat. Di Idul Fitri tidak ada kepatuhan sama sekali. Jadi kalau Idul Fitri itu idealnya sekitar jam 8 sampai jam 8.30, maka harusnya Idul Adha itu sekitar jam 7.30 sampai dengan jam 8. Tapi saya sudah dapat undangan sholat Id di Abdia nanti di Blang Pidi itu jam 7.15. Ada home keratan. Jam 7.15 kamu tulis kan. Mata bayang tu dari Cokeng dari Blang Pidi. Jam 7.15. Tentu tidak subuh itu kita berangkat dari Cokeng. Sudah sehari sebelumnya, mungkin nanti insya Allah lusa Sabtu pagi sudah balik pulang kampung. Mengacik wampung cik deh. Jadi ditunda untuk memungkinkan pelaksanaan zakat fitrah di pagi harinya. Jadi kalau begitu nanti hari raya Idul Adha di hari Ahad, kalaupun panitia sepakat agar kurban disembelih di hari kedua, hari Senin, karena juga alhamdulillah libur khusus untuk kita di Aceh. Maka inilah kelemahan kita orang Aceh. Cilepah bangai yang boleh-boleh le. Aceh itu ada kanun khusus UUPA memberikan ruang seluas-luasnya untuk mengatur hal-hal tertentu yang sudah diberikan kewenangan oleh pusat. Kalaupun ada instruksi gubernur untuk boleh libur sampai dengan hari Selasa, dengan konsekuensi
mengganti hari kerja kedua kali Sabtu, Senin dan Selasa diganti 2 kali Sabtu, tetapi itu hanya menyentuh untuk pegawai di tingkat lokal saja, daerah. Sedangkan lembaga vertikal sepertinya tidak berlaku. Maka perbankan, TNI, Polri, dan institusi vertikal lainnya tidak tunduk pada aturan tersebut. Makan bangai hatinya dibandingkan Bali. Bali itu tidak ada undang-undang khusus, tapi ketika mereka hari raya Nyepi, 3 hari itu apapun agama dan apapun lembaga wajib libur. Jadi kayaknya pejabat kita di Aceh ini kalau studi banding ke Bali hanya studi saja, waktu pulang tinggal banding-banding. Hana eksekusi ya, peng dia hana pucap ya, bangai yang boleh-boleh. Ya. Dan itu sangat memalukan. Kita punya kewenangan tetapi tidak dimanfaatkan. Kalau orang Bali tanpa kewenangan khusus bisa mengatur institusi pusat, kenapa kita yang punya kewenangan khusus tersebut tidak mampu untuk menegakkan aturan dan kedaulatan syariat? Nauzubillah. Maka dalam bab ini kita apresiasi Pak Nova Iriansyah, di akhir jabatan beliau masih sempat memberikan hadiah tersebut. Kita berharapnya 4 hari, 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Mungkin karena ijtihadnya agak sedikit berubah, sebab rencana awal Idul Adha di hari Sabtu. Kalau hari Sabtu tentu sampai Selasa itu sudah habis hari tasyrik. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Tetapi ternyata penetapan awal Zulhijjah berbeda, bergeser sehari, maka hanya tinggal tanggal 10, 11 dan 12 Zulhijjah. Kajut daripada putuh kau lebih agak genting, daripada buta kau lebih agak juling. Itu kata orang tua kita dulu. Mbak Hanam kupon kajut karena becut-becut ileh. Tapi kita sebenarnya berharap itu menjadi sebuah kanun yang mengatur secara teritorial siapapun yang berada di wilayah hukum Provinsi Aceh, apapun jabatannya, apapun institusi dan lembaganya, tetap wajib libur pada 4 hari tersebut. Kita juga merasa malu bahwa kita belum mampu meliburkan penerbangan di bandara pada hari raya saja. Bahkan hari raya saja tidak mampu, apalagi ditambah dengan hari tasyrik. Jangan magam limong ni. Dari Rabalong ni mentang nak tanya. Kemudian tempat pelaksanaan sholat. Tempat pelaksanaan sholat ini kalau merujuk pada praktek Rasulullah dulu 8 kali sholat id, maka rata-rata pelaksanaannya itu di lapangan terbuka. Hanya 1 kali dilaksanakan di masjid, itu pun dengan sebab hujan. Maka jumhur ulama lebih memprioritaskan sholat di lapangan daripada sholat di masjid. Namun Imam Syafi'i tetap bersikukuh sholat id lebih baik di masjid daripada di lapangan. Mungkin Imam Syafi'i punya pertimbangan sendiri. Nabi melakukan di lapangan pada waktu itu karena masjid Nabi tidak mampu menampung seluruh jamaah. Masjid itu hanya menampung jamaah laki-laki, sedangkan jamaah perempuan gak ada tempat. Padahal masjid-masjid sekarang ini sudah sangat luas. Dibangun masjid memang ukuran untuk sholat id, untuk sholat id dan sholat Jumat. Jadi kalau sholat biasa itu harus dibuat pakai hidrolik. Jadi ketika selesai sholat id, selesai sholat Jumat, diperkecil lagi masjid. Nanti waktu sholat id dan sholat Jumat diperluas. Itu harus ada inisiatif masjid pakai hidrolik. Baik merit hadnit jemaah. Syukurlah bahwa kita di Masjid Al-A'la ini penuh pada 5 waktu sholat, khususnya sholat maghrib. Itu sampai di belakang permadani karpet itu pun masih ada jemaah yang berdiri. Tapi di tempat-tempat tertentu seperti di daerah saya di Kota Madia Cet Keeng, masjidnya besar, tetapi jemaahnya hanya 2 saf. Karena itu juga masih menganut sistem politik di Indonesia, sistem perwakilan. Yang datang sholat itu hanya wakil-wakil rakyat Cet Keeng saja. Jadi dalam mazhab Syafi'i tetap lebih bagus di masjid. Cuma di Aceh saya nggak tahu mazhabnya apa, karena dulu lebih diprioritaskan sholat di lapangan Blang Padang daripada di Masjid Raya Baitur Rahman. Baru pelaksanaan sholat di Masjid Raya Baitur Rahman kalau terjadi hujan. Maka mazhab di Aceh ini mazhab Syafi'i yang tidak jelas ini. Katanya bermazhab Syafi'i, tetapi sholat id selalu diprioritaskan di lapangan Blang Padang. Kalau hujan baru dipindah lokasinya ke masjid.
Nah sekarang karena sudah ada payung, bukan karena ada lokasi, karena sudah ada payung, mulailah sholat idnya itu di bawah payung tersebut. Payung kenangan, kenangan dari Abu Dr. Zaini. Tetap lebih bagus di masjid. Kemudian untuk pelaksanaan sholat id, ada aturan-aturan yang dihimpun oleh para ulama bahwa sholat sunat sekalipun ada surat-surat yang menjadi prioritas untuk dibaca. Secara umum ketika sholat sunat, rakaat pertama itu surat Al-Kafirun, dan rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pun, Qul huwallahu ahad rakaat kedua. Namun untuk sholat-sholat sunat tertentu nanti ada ayat-ayat yang lebih disunatkan, yang afdal. Jadi di dalam pelaksanaan sholat id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, rakaat yang pertama itu yang paling bagus adalah surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Pada rakaat yang kedua dibaca surat Al-Ghashiyah, Hal ataka hadisul ghashiyah. Hatta law ijtama al-idu wal jumu'atu fi yawmin wahidin qara'a bihima. Sehingga bila hari Jumat dan hari raya kumpul di satu hari, hari raya di hari Jumat, ada khutbah id, ada salat id, ada khutbah Idul Adha, dan ada khutbah Jumat dan salat Jumat, tetap dua-dua surat tersebut dibaca baik pada salat id ataupun pada salat Jumat. Yang jadi perbedaan pendapat para ulama, adakah ketika takbir pada salat id sebelum Fatihah itu sunat mengangkat tangan atau tidak? Ada dua mazhab. Mazhab yang pertama, mangqala birraf'i, yaitu sunat untuk mengangkat tangan, dan mazhab yang kedua menyatakan tidak sunat mengangkat tangan. Kita mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, takbir hari raya itu setelah takbiratul ihram rakaat pertama yang 7 kali dan rakaat kedua 5 kali itu sunat untuk mengangkat tangan. Allahu Akbar, baca doa iftitah dulu, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, sampai dengan selesai. Baru dipimpin oleh imam, Allahu Akbar, sunat mengangkat tangan. Dan di antara takbir-takbir itu ada banyak variasi bacaan, tapi alhamdulillah lah bahwa kita sudah seragam bacaannya, membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau dalam versi riwayat, dalam riwayat Ibnu Mas'ud itu ada tambahan salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ghfirli warhamni. Ada tambahan doa tersebut. Sedangkan kita hanya sebatas tasbih saja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, angkat tangan lagi, Allahu akbar, dipimpin oleh imam. Nah, takbir-takbir ini hukumnya sunat, dan yang perlu diingat, karena sholat id ini pelaksanaannya setahun 2 kali, boleh jadi imam sesenior apapun lupa takbir, langsung masuk dalam pembacaan Fatihah. Bismillah, mesti ingat ya Allah, uraya Allahu Akbar. Kalau sengaja dia takbir lagi setelah masuk dalam baca bismillah, batal sholat. Kenapa? Karena sudah masuk ke dalam rukun, tidak boleh kembali kepada sunat yang sebelumnya. Kalau sengaja dilakukan dan tahu hukumnya tidak boleh, maka batal sholat. Oh, enggak sengaja Pak Ustadz. Kalau tidak sengaja tidak jadi batal. Yang pertama tidak sengaja. Mana 7 kau? Ya, tadi sudah masuk bismillah, Allahu Akbar, spontan, refleks, dimaafkan ketidaksengajaan, tapi diulang lagi Allahu Akbar, batal sholat. Kalau sengaja kembali ke takbir setelah masuk ke Fatihah, batal sholat. Kalau tidak sengaja, tidak masalah, dimaafkan. Tapi yang tidak sengaja itu yang 1 kali, lalu lanjut kembali kepada Fatihah. Tapi kalau diulang lagi yang kedua, ketiga, itu sudah batal sholat. Oh, ini bukan tidak sengaja, memang sengaja Pak Ustadz. Kenapa dilakukan? Enggak tahu Pak Ustadz. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda jadi imam sholat padahal Anda enggak tahu aturan sholat? Ini jadi anomali. Sudah jadi imam sholat tetapi tidak paham tentang aturan sholat. Maka yang pernah saya ceritakan dulu, seorang jemaah
pengajian di sebuah masjid di wilayah Banda Aceh. Hari Rabu sore saya sedang menuju ke Masjid Subul Salam Pungai Blangcut, sedang berada di atas jembatan Pango itu. Beliau telepon, Ustaz, kemarin sore maghrib saya jadi imam di kampung. Oh, alhamdulillah Pak, saya bilang. Nah, itulah Pak Ustaz, rakaat pertama berjalan mulus, rakaat kedua saya lupa duduk tasyahud, langsung bangkit berdiri. Nggak apa-apa karena duduk tasyahud itu sunat. Iya Pak Ustaz, saya juga tahu sunat. Saya lupa udah bangkit berdiri, tapi jamaah teringat. Waktu saya berdiri, mereka bertasbih subhanallah. Karena saya sudah berdiri, saya bertahan. Diulang lagi subhanallah. Saya bertahan lagi, mereka ulang lagi subhanallah. Karena saya nggak turun-turun, berzikirlah mereka Pak Ustaz, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Jadi hayu bekele uduk Ustaz. Karena kakak udah lekor lenduk tu nyan yang betul. Betul Ustaz, betul. Kenapa betul? Karena Anda sudah masuk ke dalam rukun, berdiri untuk rakaat berikutnya, lalu secara sengaja kembali kepada duduk tasyahud yang sunat sebelumnya. Jadi batal Pak Ustaz, batal. Tapi saya nggak tahu Pak Ustaz. Oh, kalau nggak tahu dimaafkan. Alhamdulillah. Ya, untung anak kedepu. Alhamdulillah. Maka jadi pertanyaan, bagaimana beliau dilantik menjadi imam? Aturan yang paling sederhana tentang sholat saja beliau tidak tahu. Maka ini menjadi persoalan bagi kita, karena di Aceh yang bersyariat Islam ini pun ternyata banyak masjid-masjid yang lebih memprioritaskan orang yang qari dan hafid daripada yang faqih. Tidak terkecuali di Masjid Raya Baitur Rahman. Maka harusnya Masjid Raya Baitur Rahman itu harus imamnya itu ada representasi keulamaan, yang masyarakat tahu menyokat tengku imamnya kamalim. Jadi tidak boleh ketika ada masyarakat datang menemui imam bertanya, Ustaz, bagaimana masalahnya? Oh, malah kamu ahan untuk apa? Baca je imam, tugah ke baca-baca Fatihah mendang. Enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu. Kalau sudah jadi imam, itu ada standar dasar pemahaman fiqh yang harus mampu untuk dijawab. Dan seharusnya menjadi referensi, maka disebut dengan imam. Itu bukan hanya tentang fasih bacaan dan hafal. Jadi kalau dulu Nabi katakan waliya ummakum aqra'ukum, hendaklah yang menjadi imam yang paling qari. Paling qari yang dimaksud bukan yang paling banyak hafalan, karena kalau paling banyak hafalan bahasanya ahfaduhum, yang paling banyak hafal. Tapi ini aqra'uhum. Apa mana aqra'? Yang paling sering membaca. Sering membaca mendatangkan pemahaman yang berbeda-beda. Maka makin sering dibaca, makin luas pemahamannya. Kita sekarang sering membaca tapi nggak paham-paham karena bahasanya bahasa Arab. Maka di zaman para sahabat dulu prioritasnya aqra', yang paling qari. Sampai di tempat kita yang bacaannya paling merdu. Yang paling merdu. Ini menjadi masalah karena dia selamat pada rukun qauli tetapi tidak selamat pada rukun-rukun salat yang lain. Maka nauzubillah, itu ada hal yang kita sangat khawatir karena kita lebih memprioritaskan imam itu dengan bacaan yang indah. Enggak masalah selama pemahaman fikih mendasar tentang aturan salat itu diaplikasikan, diketahui. Nah, jadi ada takbir. Dia kalau sudah lupa takbir lanjut saja baca Fatihah. Rakaat kedua kalau teringat takbir lagi. Takbir rakaat kedua tidak mengqadha takbir rakaat pertama. Nyo rakaat pun tua benar. Nyo bah 12 go datakat. Karena 5 tambah 7. Yang 5 rakaat kedua, 7 rakaat pertama. Tambah tu 12 go kita kebi. Batalkah salat? Tidak. Tidak batal salat. Tetapi makruh, cuma berpotensi batal karena gerakan-gerakan yang lain. Apa gerakannya? Ketika takbir angkat tangan, ketika berturut-turut angkat tangan, melakukan pekerjaan yang tidak dituntut 3 kali berturut-turut itu membatalkan sholat. Tapi kalau dituntut rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali, tidak membatalkan sholat. Itu mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita nantinya. Idzan taha minas shalah, ketika sudah selesai dari salat, bangkitlah imam untuk khutbah. Maka di dalam aturan salat berjamaah Jumat dan hari raya, sebenarnya imam dan khatib itu satu paket.
Jadi setiap kali para ulama menulis dalam kitab fikih tentang bab khutbah, fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fa idza khatabal imamu, apabila imam sudah berkhutbah. Maka di negara-negara Arab, imam dan khatib itu satu paket. Coba perhatikan, sekarang kan ada streaming salat Jumat dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Coba perhatikan, siapa yang jadi khatib, tentu dia jadi imam. Satu paket. Nah, di negeri kita, antara imam dengan khatib itu dua kemampuan yang berbeda. Ada orang yang mampu jadi khatib, tapi begitu berdiri jadi imam, makmum gelisah. Nyopo kagak baca. Kenapa? Hanya mampu untuk orasi, sedangkan tajwid dan qiraah amburadul. Di satu sisi ada orang yang mampu jadi imam, bacaannya indah, suaranya merdu, tapi begitu naik mimbar jadi khatib, gempa lokal, megok-gok mimbar. Ya, payah minta pale tapi lebang dah bolehnya. Ini kontradiksi di negeri kita. Maka harusnya siapa yang menjadi khatib, dia menjadi imam. Siapa jadi imam, dia jadi khatib. Itu seharusnya. Tapi di negeri kita belum berjalan dengan ideal. Tetap ada imam, ada khatib. Maka pada saat BKM Masjid membuat pengumuman tata laksana Jumat hari ini, yang bertindak sebagai muazzin pertama si Fulan, muazzin kedua si Pulin, khutbah oleh si Fulan, imam oleh si Pulin. Ternyata berbeda antara imam dengan khatib. Ada Fulan dan Pulin. Ya. Jadi imam khutbah, wan nasu munsituna lahu, dan jamaah disunnatkan untuk diam dan memperhatikan. Beda antara insat dengan sukut. Sukut diam, tetapi diam sambil beraktivitas. Diam tapi memenah pikir. Itu sukut namanya. Tapi ketika disebut insat, itu diam dan memperhatikan. Ada al-isgha namanya. Maka di dalam Al-Quran kata Allah, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Apabila dibacakan Al-Quran tersebut, dengarkan bacaannya dan insatlah, diamlah. Bukan faskutu. Uskutu itu diam, tetapi hanya diam dari berbicara, dari bersuara, tetapi beraktivitas, tidak memperhatikan. Ini insat, diam ma'al istima', sambil memperhatikan. Bukan hanya dengar, tapi ikut memperhatikan. Maka khatib hari Jumat itu dipelototi, tabligh. Tapi banyak jemaah hari Jumat tafakur. Sampai dari belakang hilang kepala ke dah. Nyandung berat begitu kui, ilup makna. Seharusnya diperhatikan peh tabligh pak khatib. Maka ada namanya al-insat, memperhatikan pada khatib. Walaupun tidak dilarang untuk berbicara pada selain khutbah Jumat. Kalau pada khutbah Jumat berbicara itu membatalkan pahala Jumat. Bukan batal salat Jumat, batal pahala Jumat. Walaupun sekedar menyuruh orang bicara untuk diam. Kita sedang dengarkan khutbah, ada anak-anak ribut di samping. Bahkan mendiamkan dengan saja itu sudah membatalkan Jumat, membatalkan khutbah. Apalagi ketika sedang memperhatikan khatib lewat kota amal. Injak celeng liku. Maka hana mungkin datulak celeng menayu. Sambil memperhatikan khatib. Tetap harus kita perhatikan behana adab menceleng, datulak dia barunya. Apalagi kalau harus kita isi uang ke dalamnya, tentu harus melihat wajah siapa yang terpampang di sana. Pekeh Patimura ataukah Sudirman atau Soekarno Hatta. Mamanya kenang Soekarno Hatta orang kemeh. Pemita Patimura deh. Itu menghilangkan pahala Jumat. Makanya Rasulullah ketika sedang khutbah Jumat, beliau perhatikan ada sahabat itu yang sedang memainkan kerikil di dalam masjid. Masjid Nabi itu enggak pakai karpet begini, enggak pakai ubin seperti kita. Ini karpet dan ubin ini bid'ah ini. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat itu masuk neraka. Maka besok ini bongkar semua pakai tanah lam. Jadi hanya pasir saja. Duduklah sahabat-sahabat memperhatikan. Ketika Nabi di atas mimbar, terlihatlah sahabat ini sedang main kerikil. Maka kalau dari atas mimbar itu terpantau semua jemaah. Deh dagalan, hampir cik wateh dago. Cuma bagi orang yang jam terbangnya belum tinggi, cik anak mata cik kamu berem-berem matanya itu biri. Hantrang di dagalan urang. Cuma sesuai dengan jam terbang, makin tinggi jam terbang makin terpantau semua jemaah. Hanya makin blirnya makin double habli urangnya.
Oke, beli wah. Nabi perhatikan ada yang sedang pegang-pegang kerikil, langsung dari atas mimbar Nabi tegur, ala faman massal hasa faqad lagha. Ketahuilah, barang siapa yang menyentuh-nyentuh kerikil tersebut, maka lagha, hilanglah pahala Jumatnya. Orang yang menyentuh kerikil di sisi sebelah kanan, tapi sambil menyatakan itu Nabi menghadap ke kiri, sehingga tidak ada yang tahu siapa yang sedang ditegur oleh Nabi. Itu adab Rasulullah ketika menegur sahabat. Beliau hanya menegur, tidak ingin mempermalukan. Beda dengan kita sekarang. Kalau kita dalam kasus tadi terulang, hai, dan yang ulang, ukuran orang berkenan mana kalian? Tengah kepada haba, tengah kebuk lain kah? Rasulullah dengan bijaknya beliau tegur orang tersebut tanpa harus mempermalukannya. Hai, yang mak bate hanali pahala Jumat. Padahal udah mak bate belah no. Itu adab Rasulullah. Jadi ada al-insat pada Jumat, sedangkan pada khutbah Id tidak demikian. Maka nanti ada aturan pada khutbah Id yang berbeda dengan Jumat. Kalau khutbah Jumat disyaratkan suci, sedangkan khutbah hari raya tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Siapa tahu begitu selesai salam dari salat Id, khatib yang akan menyampaikan khutbah itu bigentut. Pertanyaannya, apa harus tunda dulu sebentar khatib jatuh sembahyang lagi bigentut? Wah, pura-pura hadap tu juga. Sah khutbah dan tidak disyaratkan suci. Hanya pada khutbah Jumat disyaratkan suci. Tapi bersuci itu sunat kapanpun, apalagi ketika sedang khutbah. Jadi jangan sampai nanti ada khatib begitu sedang khutbah tiba-tiba ke belet itu begentut getentut orang ten gentut giban hi muka. Dan itu sangat berbahaya karena nanti akan terjadi hukum fisika dasar. Angin bertiup, apabila dihambat dia akan ribut. Padahal ada gepul dia hujung slow mentang tibit langsam, tapi begitu ditahan nya lagi kenal perbrong itu begitu. Maka kacau jemaah tu. Jadi salat Id setelah selesai dari salat naik ke atas mimbar khutbah, kemudian jemaah duduk untuk memperhatikan. Wa idza takallamal insanu wal imamu yakhthub fala isma alaihi. Kalau ada orang bicara ketika khatib sedang khutbah, tidak berdosa. Beda dengan Jumat. Kalau khatib sedang khutbah ada yang berbicara, itu berdosa selain dari menggugurkan pahala. Illa annal adaba wal mustahab, kecuali bahwa secara adab dan dianjurkan yang lebih sempurna untuk pahala, walaupun khutbah Id tetap memperhatikan kepada khatib. Beberapa hari yang lalu ada seorang kawan, beliau itu akan bertugas menjadi khatib di sebuah tempat. Beliau tanya ke saya, Ustaz, ini sebenarnya khutbah hari raya ini 2 khutbah atau 1 khutbah saja? Apakah 2 kali khutbah atau 1 kali khutbah? Kalau 1 kali khutbah itu seperti khutbah pada acara akad nikah, tidak ada duduk di antara 2 khutbah. Mampu duduk macam tengah duduk orang khutbah. Sedangkan khutbah hari raya itu ada 2 khutbah. Hiya khutbatani ka khutbatil Jumu'ah. Khutbah Id itu 2 khutbah seperti khutbah Jumat, pada rukun, pada sunat, tetapi tidak pada syarat. Itu rukunnya mulai puji, salawat, wasiat, ayat, doa, kemudian ada duduk di antara 2 khutbah. Tapi tidak berlaku syarat-syaratnya. Jadi kalau pada khutbah Jumat disyaratkan tutup aurat, maka pada khutbah Id tidak disyaratkan tutup aurat. Maka hanya mungkin dia pahala wajib katanya. Tetapi intinya itu tidak menjadi syarat. Kalau pada khutbah Jumat disyaratkan suci, pada khutbah Id tidak disyaratkan suci. Jadi tetap khutbah hari raya itu 2 kali khutbah. Yang jadi masalah di tempat kita, ada sebahagian khatib menyelesaikan khutbah di awal sampai dengan doa lalu baru berceramah. Ini sebenarnya bukan tidak boleh, sah-sah saja, tetapi penerapannya itu menjadi keliru karena dikiaskan pada bab Jumat. Jumat itu ada syarat pada khutbahnya mualat, sedangkan pada khutbah Id tidak ada syarat tersebut. Jadi sebahagian kalangan pesantren termasuk seperti saya khawatir pada khutbah itu tidak terjadi mualat, maka kita ceramah dulu sebelum masuk khutbah. Alhamdulillah al-qail wassalatu wassalamu ala rasulillah al-qail, hanya puji selawat masuk di dalam ceramah. Itu belum mulai khutbah.
Bagi orang-orang yang lebih tradisional lagi, setelah selesai ceramah itu memang dinyatakan, maka mari sekarang sama-sama kita mendengarkan pembacaan rukun 2 al-khutbah. Yang kita anda benar dalam khutbah loh. Khutbah itu di ujung berhubung dengan solat, karena ada 3 mualat. Mualat antara khutbah dengan solat. Yang kedua, mualat antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Yang ketiga, mualat di antara rukun-rukun khutbah. Maka untuk terjadi mualat antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, diulanglah khutbah itu di ujungnya. Lalu dipraktikkan hal yang sama pada salat Id. Salat Id itu lebih dahulu salat baru khutbah. Begitu selesai salat, khutbahlah sampai selesai baru ceramah. Tidak sesuai. Bukan tidak boleh, tidak sesuai. Harusnya tetap khutbah pertama dulu, kemudian berceramah sebagai bahagian dari wasiat. Habis ceramah bandum, baru duduk di antara 2 khutbah, bangun untuk khutbah yang kedua. Rata-rata kawan-kawan yang mempraktekkan model pertama tadi, khutbah juga habis sampai dengan doa baru ceramah, mereka berdalih supaya nanti kalau ada jemaah yang mau bubar bisa langsung pulang. Ada Hanabi khutbah kau wajib. Karena beda dengan Jumat. Jumat khutbah itu menjadi syarat untuk sah Jumat. Sedangkan salat Id, khutbah tidak menjadi syarat untuk sah salat Id. Maka salat Id itu yang paling tinggi derajatnya, salat dulu baru khutbah. Ada yang hanya khutbah saja, tidak salat. Ada yang hanya salat saja, tidak dengar khutbah. Bahkan ada yang tidak salat dan tidak khutbah. Geduk irmah gerawan jecin. Beda dengan Jumat. Jadi pada salat Id boleh ambil salah satunya. Jadi kalau nanti ada di antara kita datang ke masjid sudah terlambat, salat Id sudah selesai, itu bukan berarti tidak bisa salat Id. Boleh salat Id dikerjakan sendiri di rumah. Nyokon tiro sebuah keluarga tinggal, suami, istri dan anak-anak. Kalau begitu salat Idnya berjamaah di rumah, suami, istri dan anak-anak. Kalau salat Idnya berjamaah, walaupun dengan istri dan anak-anak, tetap disunatkan khutbah. Pajan cijek khatib lah menyokan bak purmoh rawa kan. Maka berduri. Itu yang ruko-ruko jike ban nepeik ju buku khutbah Jumat sepanjang masa. Khutbah Jumat sepanjang masa. Cari yang momen-momennya Idul Adha. Alhamdulillah. Ketua terkebi bang kali purmoh. Terkebi lah. Tekurenggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa, boleh saja. Pajan cik tamurno lah kainan. Maka baru nanti kita upload status, alhamdulillah hari ini menjadi khatib salat Id di rumah sendiri. Jemaah yang ke rumah hendak mit, boleh, enggak ada masalah. Boleh salat Id di rumah bersama dengan keluarga, suami jadi khatib dan imam, anak dan istri menjadi jemaah. Atau kalau anak-anak yang mampu, anak jadi imam dan khatib, nanti ayah dan ibu jadi jemaah. Bajan cik nasihat ya menyukan dengan hotelnya. Nyan tanyo mo keluarga la kong bino yang pakai-pakai. Nasihat ya. Kalau salatnya sendiri, maka disunatkan salat saja, tidak disunatkan khutbah. Nya menyetiro semayang rora ya baik nak rencana khutbah. Nya mi tepe lewat rumah sakit jiwa habis dia. Apa khabar tiro lewatnya deku. Nah, bagaimana kalau salat itu luput? Baru terbangun setelah sholat duhur, ibang lehu baru jaga agaknya, tidak sempat sholat Id, tetap sunat untuk diqadha. Hanya timbul pertanyaan, kalau diqadha itu apakah hanya sholat Idnya saja yang 2 rakaat atau menjadi 4 rakaat sebagai pengganti khutbah? Ada yang katakan 4 dan ada yang katakan 2. Jadi dinyatakan di sini, insya'a shallaha qada'an wa insya'a lam yusalliha. Kalau sudah lewat waktu, boleh dikerjakan dalam hukum qada, boleh tidak dikerjakan sama sekali. Wa hadza laysa fihi khilafun baina ahli ilmi. Dalam hal tentang boleh diqada boleh tidak ini enggak ada beda pendapat. Tetapi mereka berbeda pendapat pada orang yang ingin mengerjakan qada salat Id setelah lewat waktu. Apakah 4 rakaat sekali salam atau 2 kali salam? Karena dianggap seperti qadha salat Id seperti orang yang qadha salat Jumat. Orang yang lewat waktu salat Jumat dikerjakan salat duhur 4 rakaat. Ataupun sudah tidak sempat salat duhur hari Jumat, tetap diqadha salat Jumat itu 4 rakaat. Atau hanya salat 2 rakaat saja seperti salat sunat. Maka pendapat yang pertama yang 4 rakaat tadi itu adalah pilihan dari kaum salaf
ya, mulai dari Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, As-Sawri, Asy-Sya'bi. Kemudian ada yang meriwayatkan bahwa dikerjakan 2 rakaat saja, itu pun ada pendapat ulama. Pendapat yang kedua ini dipilih oleh Imam Al-Auza'i. Pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana orang-orang perempuan? Apakah mereka ikut hadir untuk sholat id? Sedangkan untuk sholat fardu saja berjamaah mereka tidak disunatkan hadir. Nyoba sholat id, nah lagi nyancit. Warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'murun nisaa fayakhrujna ilal musalla. Terdapat riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memerintahkan para wanita untuk keluar menuju tempat pelaksanaan sholat id agar ikut mengumandangkan takbir, mengikuti sholat dan mendengarkan khutbah. Ya. Itu pada sholat id. Bayangkan untuk sholat fardu 5 waktu, orang perempuan itu lebih bagus sholat di rumah daripada datang ke masjid. Tapi untuk sholat id yang sunat, bahkan orang perempuan disunatkan hadir ke masjid, bahkan yang sedang menstruasi. Wa taqiful huyyadu fi babil masjid yasma'nal khutbah, dan orang-orang perempuan yang sedang menstruasi berdiri di pintu-pintu masjid untuk mendengarkan khutbah. Ketika khutbah id itu sangat penting, tetap orang perempuan yang menstruasi berhenti di pintu masjid, gak boleh masuk ke dalam. Sekarang untuk khutbah nikah yang tidak jelas saja, orang perempuan menstruasi ikut masuk ke dalam masjid mendengarkannya, dan itu nggak ada yang menggugat sama sekali. MPU sengap, anak pada perihal MPU kan. Ya. Ini menjadi masalah. Makanya kita kesal karena MPU ini sudah sejak dari hari Kamis yang lalu masyarakat bertanya-tanya apa jantan muraya, Sabtu atau Ahad, Sabtu atau Ahad. Baru keluar berita dari MPU alih benar-benar alih baru benar-benar dibin. Bayangkan sudah seminggu warga masyarakat di Aceh bingung bagaimana arahannya, baru benar itu berita MPU. MPU Aceh menyatakan bahwa salat id di hari Ahad. Masyarakat kamu boleh urohameh yang kau ikut kamu mang. Apa buat awaknya ini yang gantu. Mereka hanya reaktif saja, bukan proaktif. Harusnya proaktif. Ketika melihat ini ada potensi masalah galau di masyarakat, langsung keluarkan sebuah pernyataan tausiah. Ini saat kita baca berita karena MPU menyerap kerisauan masyarakat. Nyen risaukah dari urohameh kau ikut? Baru urohamehnya itu berita. Kadang cipeh tadi mau tu go MPU. Hana sopan gure-gure tenan. Gure-gure nyopi preh dan nyokarui lah. Harusnya itu segera direspon karena menimbulkan keresahan masyarakat. Jadi tugas-tugas mereka terpaksa kita yang laksanakan. Jadi orang perempuan sunat untuk datang ke masjid keluar. Jadi jangan nanti berdalih nejak jua dan lembah lempu bereh-bereh rumah letruk jame satu. Memuliakan tamu sebuah bab, kemudian salat id sebuah bab lagi. Jangan gara-gara memuliakan tamu salat id tidak dilaksanakan, karena yakinlah tidak ada yang bertamu saat sedang salat id kecuali pencuri, dan mereka memang menanti tidak ada tuan rumah, tidak menanti untuk ditunggu, maka salat id karena nggak ada tamu pada waktu tersebut. Kemudian untuk keluar pada salat id tersebut dianjurkan bahwa orang yang menghadiri salat id itu datang dengan beberapa adab. Ada mandi sunat id sebelum salat. Makanya kalau kita terbit matahari sekarang sekitar jam 6:30, maka tidak ideal apabila salat id itu 7:15. Bayangkan kalau ada 5 orang anggota keluarga kamar mandi satu, tiroro menut 10 menit, 5 orang 50 menit. Nya Nabi wate ba'mon mendengar. Maka berikanlah ruang untuk masyarakat bersuka cita sedikit di hari raya. Apa yang kera-kera hot aja mah ciuropri ya. Kemudian disunatkan untuk pakai wangi-wangian, datang ke masjid, bahkan untuk salat berjamaah setiap waktu itu disunatkan dalam keadaan wangi. Bermangat be. Makanya setiap kita itu harusnya ada minyak wangi. Orang Arab itu mentradisi di dalam kantong baju mereka ada minyak wangi oles itu yang seukuran jari. Coba perhatikan imam-imam masjid di Arab itu ketika sedang berkumandang qomat, mereka keluarkan minyak wangi itu dioles di tangan dan dioleskan di tangan jemaah di sekitarnya. Kenapa? Ada aroma terapi ketika sedang sholat terasa nyaman, wangi. Bahkan sekarang dipraktekkan di Aceh, di Indonesia, musalla kantor itu sajadah-sajadahnya menjelang azan ini kayak semprot minyak wangi. Maka saat sujud kita betah berlama-lama mengadhat be. Sedangkan di tempat kita menanjab ada aja aja. Kenapa? Be tungki enan, be pli enan.
Kenapa? Karena sejak dari pertama dibangun masjid sampai selesai nggak pernah dibersihkan. Hantum gerah-gerah kan? Maka ada perbedaan. Orang Arab itu masjid mereka pakai ubin, batu pualam, dan juga pakai karpet yang tebal. Masing-masing ada fungsinya. Di musim panas karpetnya dipindahkan, tinggal batu saja. Ketika datang musim dingin mereka pasang karpetnya. Kenapa? Untuk menghindari jangan terlalu berat penderitaan orang yang berdiri di atas batu pualam yang dingin. Pegat karpet terbaik. Jadi yang pertama memperkenalkan karpet tebal itu ke kita adalah Masjid Al-Ma'mur di Lamprit yang dibangun oleh orang Yaman, langsung diberikan karpet penuh. Saat itulah mulai masjid berlomba-lomba pasang karpet. Tetapi orang Arab pasang karpet, mereka biaya perawatannya mudah. Mereka pakai mesin vacuum cleaner itu, sedot debu, karena listriknya murah. Mesin sedot debu itu normalnya sekitar 800 watt. Intinya 800 watt pakai rumah leun memendung. Kenapa? Karena listriknya hanya 4 ampere saja. Kabeh kena mendung. Ya, untunglah di masjid agak sedikit besar ampere listriknya, tetapi biaya perawatannya menjadi mahal. Maka ketika kita pakai karpet itu harus ada sedot debunya, apalagi daerah kita yang berdebu ini. Syukurlah sekarang sudah ada antisipasi. Kita pakai ruangan yang berair conditioner, AC, icon kata orang Malaysia, dan tertutup. Walaupun tertutup, debu tidak berhenti karena ada debu yang disebabkan dari partikel kulit mati. Kulit kita setiap jamnya itu ada jutaan partikel yang terlepas. Betat tutup rapat, kedap udara, tetap dalam ruangan ini ada debu. Dan orang yang ada penyakit sinusitis itu bermasalah. Maka ada persoalan tentang tempat sholat. Jadi sunat datang ke masjid dalam keadaan pakai wangi-wangian untuk sholat id. Kemudian sunat untuk memakai pakaian yang paling bagus yang ia miliki. Tidak harus baju baru. Maka anomali bagi kita, saya kau raya baju baru, kalau gelintung anak darah apa. Nyan jamun saat kita hanya ganti baju setahun 2 kali, saya kau raya baju baru. Sekarang hampir setiap bulan kita dapat baju baru. Mau menyuruh raya mentah minta baju baru tu, nya megampung dah udah. Macam keung dah. Kan macam keung dah nak beli baju baru le. Jadi yang penting bajunya itu yang paling bagus, yang paling bersih. Dan yang paling bagus itu yang berwarna putih. Fa inna min khairi siyabikum al-bayadu wa kaffinu fiha mautakum. Pakaian kalian yang paling bagus itu yang berwarna putih, maka kafankanlah orang meninggal di antara kalian dalam pakaian yang berwarna putih. Nah sekarang waktu hidup malas pakai yang putih, begitu meninggal yang putih nggak diganti-ganti. Maka biasakan pakai yang putih dari hidup. Itu di Turki di masa Turki yang Utsmani, bahkan raja-rajanya itu pakai mahkota yang terbuat dari kain kafannya. Mereka sudah menjunjung kain kafan itu semasa hidup. Maka katakan mahkota mereka beberapa lagi bola labu itu kain kafan dililit-lilit untuk mengingatkan masing-masing raja ini bahwa yang kalian usung di atas kepala adalah pakaian yang terakhir yang akan kalian kenakan. Gepingat kemati tip urau. Beda dengan raja-raja kita, tua kemati. Jadi disunatkan. Kemudian disunatkan untuk bertakbir. Jadi kita sebenarnya sangat berharap ada kepedulian dari para pemimpin di Aceh, mulai dari formal sampai kepada lembaga keulamaan seperti MPU, NU dan Muhammadiyah, agar stasiun-stasiun radio yang beroperasi di Aceh itu selama hari raya dan hari tasyrik, biarlah ada kumandang takbir bersaut-sautan. Boh kepe lagu alamat palsu raya. Itu yang kena jak raya buat alamatnya alamat palsu je raya. Harusnya hari raya itu semua stasiun radio tidak ada pilihan kecuali kumandang takbir. Kita kagum kepada Pak Aminullah Usman, setiap jadwal penaji keluar kantor dan masuk kantor, itu semua stasiun radio diborong untuk menyiarkan berita tentang trafik, tentang berlalu lintas, jalannya macet, jalan je. Kalau untuk jalan-jalan itu bisa kita borong radio, kenapa tidak ada KPI yang membuat aturan khusus di Aceh selama Idul Adha dan hari tasyrik? Mohon agar radio hanya memutar takbir-takbir saja, agar kita membesarkan nama Allah sebagaimana dalam Al-Quran, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka berzikir menyebut nama Allah atas nikmat yang Allah berikan dari daging binatang ternak pada hari-hari tasyrik tersebut. Ini yang paling penting bagi kita. Mudah-mudahan nuansa takbir itu bisa bergema kembali, bukan hanya pawai takbir di malam hari raya. Dan kita berharap takbir hari raya itu sudah dimulai sejak dari subuh hari Arafah.
Mudah-mudahan di Masjid Al-A'la bisa dimulai nanti dari subuh hari Sabtu, kumandang takbir. Tapi sosialisasi lebih dahulu bahwa subuh hari Sabtu itu hanya takbir hari raya, bukan salat hari raya. Jangan sampai nanti warga masyarakat kagejak kena apa tu jauh, gepreh-preh ketampil hu hana teruk khatib. Nyo sakali sekali pengat kamu. Padahal kita sudah sosialisasi sebelumnya. Maka mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, pagi hari raya Idul Adha sunat untuk berpuasa. Puasa yang dimaksud hanya menahan makan dan minum, tidak makan dan minum. Jadi jangan ditanya, apa niatnya Pak Ustaz? Tidak ada niat. Justru kalau berniat itu berdosa. Karena hari raya termasuk salah satu dari hari yang diharamkan berpuasa. Tiba-tiba kita niatkan puasa, nyan bak taharap pahala ubipih merumpok palih ubipah insyaallah. Maka hanya tidak makan dan tidak minum, bukan saja aku puasa hari ini ataupun esok hari karena Allah Ta'ala. Itu berdosa hukumnya, karena diharamkan berpuasa di hari tersebut. Jadi makna puasa yang dimaksud adalah puasa lughatan, menahan diri, tidak makan dan tidak minum sampai selesai sholat id. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah tiba saatnya kumandang azan Isya. Kita padakan kajian sampai di sini dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk diri sendiri dan untuk kita semuanya agar menjadikan Idul Adha ini lebih baik daripada hari-hari raya yang sebelum-sebelumnya. Demikian, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.